Assalamualaikum. Selamat datang di channel Bening Anindita. Nah, kali ini saya membuat pizza. Nah, pizza ini selain rasanya yummy, enak dan banyak digemari oleh semua kalangan. Nah, untuk adonan ini bisa juga dipakai atau dibuat menjadi donat seperti ini. Ini adalah adonan yang sama saya bikin untuk membuat donat. Dan langsung saja kita ke bahan dan cara pembuatannya. Oke, untuk yang pertama ini adalah bahan untuk adonan. Di sini saya memakai tepung terigu protein tinggi sebanyak 500 gram, atau jika tidak ada boleh menggunakan protein sedang. Kemudian ada susu bubuk sebanyak 27 gram, saya memakai yang saset. Kemudian ada sejumput garam dan sejumput vanili. 1 butir kuning telur, 1 sendok makan ragi instan, dan 1 sendok teh pelembut roti. Seratus gram mentega. Lalu ada air sebanyak 300 ml. Nah, untuk bahan sausnya di sini ada bawang bombay 1 butir yang sudah saya iris atau saya potong dadu. Daging ayam yang sudah saya cincang 150 gram atau bisa menggunakan daging sapi. Keju. Di sini saya memakai keju yang leleh atau yang melt karena tidak ada yang mozzarella. Atau bisa juga menggunakan keju yang mozzarella atau yang cheddar. Sausnya saya pakai saus instan yang untuk spaghetti atau bisa diganti dengan saus yang lain. Kemudian untuk toppingnya di sini saya menggunakan sosis yang sudah saya potong-potong, atau bisa juga menggunakan topping yang lain sesuai selera masing-masing. Oke, untuk cara pembuatan adonannya, yuk simak berikut ini. Di sini saya menggunakan mixer duduk seperti ini. Jika kawan-kawan tidak ada mixer duduk seperti ini, bisa diuleni pakai tangan ya. Kita masukkan tepung, kemudian ragi instan dan pelembut roti. Oke, kita nyalakan mixernya agar bahan tercampur satu sama lain. Kemudian ada gula pasir 3 sendok makan. Jika adonannya mau dibikin donat sebagian, maka gula pasirnya menggunakan 5 sendok makan. Kemudian ada kuning telur, kita masukkan. Kemudian susu bubuk kita masukkan, lalu air. Kita aduk dulu biar tercampur. Kemudian kita tuangkan airnya. Sambil diaduk. Kalau pakai tangan langsung aja ya diuleni sampai kalis. Nah, untuk tipsnya agar adonannya mengembang sempurna, biarkan adonan setengah kalis terlebih dahulu. Untuk menteganya jangan dicampur di awal adonan, karena mentega dan garam itu bisa mempengaruhi kerja ragi. Oke, kita masukkan garam dan sedikit vanili.
sambil diaduk agar adonan mudah tercampur. Ini saya memixernya kurang lebih 20-25 menit. Nah, ini adonannya sudah kali, saya matikan mixernya. Kemudian akan saya tutup menggunakan tutup dan diistirahatkan selama 40-45 menit sampai mengembang. Bisa menggunakan kain yang bersih. Di sini saya menggunakan kertas. Nah, di sini sosisnya akan saya goreng terlebih dahulu. Asal goreng saja ya, tidak usah terlalu matang. Asal sudah terbaluri dengan mentega, kita goreng-goreng sebentar. Kalau udah rata dengan mentega, kita angkat dan sisihkan. Kemudian saya tumis bawang bombay menggunakan mentega. Tumis sebentar, jika sudah agak layu, lalu masukkan daging ayam yang sudah dicincang. Jika sudah masuk daging ayam, lalu diaduk-aduk sampai dagingnya matang. Kemudian sausnya kita masukkan, aduk-aduk sebentar, lalu matikan apinya. Nah, saus ini sudah siap digunakan. Kita ganti ke wadah mangkuk atau yang lainnya. Biarkan sampai dingin. Setelah itu kita akan pakai untuk menoping. Nah, ini adonannya udah 45 menit, mengembang banget. Kita kempiskan dulu anginnya, kita remas-remas seperti ini agar gelembung udara di dalam adonan keluar. Oke, di sini saya akan timbang. Saya menggunakan loyang dengan diameter 22 cm. Dan setiap loyang saya bagi adonan masing-masing 200 gram. Atau bisa disesuaikan dengan besar kecil loyang masing-masing dan juga ketebalan rotinya atau adonannya sesuai selera masing-masing. Kemudian pipihkan adonan di atas loyang yang sudah diolesin margarin atau minyak goreng. Kita pipihkan saja seperti ini, ke samping, tap-tap pakai tangan. Jika sudah selesai ditap-tap seperti ini, rapikan menggunakan jari. Usahakan adonannya rata. Nah, jika sudah selesai, tusuk-tusuk adonan dengan menggunakan sendok garpu. Lakukan sampai adonan selesai. Ditata di loyang, kemudian biarkan sampai mengembang di atas loyang. Jika sudah mengembang, maka adonan siap untuk di oven. Nah, ini adonannya sudah mengembang dan siap untuk di oven. Saya oven tanpa menggunakan saus terlebih dahulu. Saya panggang adonannya 10 menit pertama. Kemudian saya keluarkan.
Dan ini sudah 10 menit. Saya keluarkan adonannya. Kemudian akan saya topping menggunakan saus, sosis dan juga keju. Kemudian dipanggang kembali kurang lebih 30 menit. Nah, ini adonan yang sudah dipanggang 10 menit pertama. Kemudian diolesi dengan saus yang sudah dimasak tadi. Olesi sampai merata. Kemudian setelah sausnya merata, kita tata untuk toppingnya. Kemudian taburi keju. Kita parut keju di atasnya langsung seperti ini. Bisa menggunakan keju apa aja. Di sini saya menggunakan cheddar yang melt. Jika ada mozzarella itu bisa lebih bagus, hasilnya nanti bisa mulur. Karena tidak ada, saya pakai yang ada aja. Ini sausnya itu sudah ada rasanya ya, sudah ada bumbunya. Jadi ini rasanya seperti pizza di cafe pizza dengan khas rasa Italian pizza. Oke, sudah selesai di topping. Saatnya kita panggang lagi 30 menit lagi atau sampai matang, atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Karena kadang setiap oven itu masing-masing beda panasnya. Jadi kenali oven masing-masing. Nah, ini sudah 30 menit kemudian kejunya sudah meleleh dan ini sudah matang. Kita keluarkan dari oven dan siap untuk dipotong-potong, lalu disajikan hangat-hangat, akan lebih enak. Nah, ini saya panggang untuk loyang yang lainnya. Untuk adonan ini bisa jadi 4 loyang dengan masing-masing 200 gram adonan. Dan ada sisa adonannya saya bikin untuk donat. Bisa menjadi donat 6 biji dengan masing-masing 50 gram. Kita potong-potong pizzanya. Kemudian siap dihidangkan hangat-hangat. Lebih mantap. Ini tekstur rotinya sangat empuk karena memakai pelembut. Empuk dan lembut. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.